Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Saira dengan IMPM 2235 1079 kelas 5G. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait video menyimak tugas 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang React. React adalah pustaka JavaScript yang diciptakan oleh Facebook untuk membangun antarmuka pengguna atau UI. Sejak diperkenalkan pada tahun 2013, React telah mendapatkan popularitas yang signifikan dalam komunitas pengembang. Dengan pendekatan berbasis komponen, React memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang interaktif dan kompleks dengan lebih efisien. Lalu mengapa menggunakan React? Yang pertama yaitu komponen reusable. Dengan menggunakan komponen, kita dapat menulis kode yang lebih bersih dan mudah dikelola. Yang kedua itu ada virtual DOM. React memperbarui hanya bagian yang perlu diubah sehingga meningkatkan kecepatan dalam kinerja. Yang ketiga itu ada ekosistem besar. React ini memiliki banyak pustaka dan alat tambahan seperti Redux, React Router, dan lainnya yang memudahkan pengembangan. Yang keempat itu ada community support. Dengan komunitas besar, kita akan menemukan banyak sumber daya, tutorial, dan dukungan. Lalu React ini memiliki komponen. Komponen itu adalah blok bangunan utama dalam React. Setiap komponen merupakan bagian independen yang dapat dikelola, dikembangkan, dan digunakan kembali. Terdapat dua jenis komponen dalam React. Yang pertama itu adalah komponen fungsi. Komponen ini yang ditulis sebagai fungsi JavaScript yang mengembalikan elemen UI. Yang kedua itu ada komponen kelas. Komponen yang ditulis sebagai kelas JavaScript yang memperluas kelas dasar React. Lalu terdapat JSX atau JavaScript XML. JSX adalah sintaks yang digunakan untuk mendeskripsikan elemen UI dalam React. Meskipun terlihat seperti HTML, JSX ini adalah ekstensi sintaks untuk JavaScript. JSX membuat kode lebih mudah dibaca dan ditulis, menggabungkan kemampuan JavaScript dengan struktur yang mirip HTML. Lalu terdapat elemen dasar. JSX ini memungkinkan pembuatan elemen HTML seperti div, H1, atau paragraf, dan lainnya. Elemen ini dapat digunakan untuk membangun struktur UI. Yang kedua itu ada ekspresi. Kita dapat menyisipkan ekspresi JavaScript ke dalam JSX dengan menggunakan kurung kurawal, seperti contoh program pada gambar tersebut. Selanjutnya ada props atau property. Props ini cara untuk mengirim data dari satu komponen ke komponen lainnya. Props bersifat read only, artinya komponen anak tidak dapat mengubah nilai yang diterima dari komponen induk. Ini membantu dalam menjaga data tetap terstruktur dan terpisah. Ada beberapa bagian dari props ini, yaitu pengiriman props. Props ini dikirim ke komponen dengan cara menambahkan atribut pada tag komponen saat dipanggil. Lalu ada mengakses props. Di dalam komponen, props dapat diakses melalui parameter fungsi untuk komponen fungsi atau melalui disk. Props untuk komponen kelas. Yang ketiga itu ada default props. Kita dapat menetapkan nilai default untuk props menggunakan default props. Ini berguna jika props tidak diteruskan dari komponen induk. Selanjutnya ada prop types. Untuk memvalidasi tipe data props, kita dapat menggunakan prop types. Ini membantu mencegah kesalahan dengan memberikan peringatan jika type props tidak sesuai. Selanjutnya ada passing function as props. Kita dapat mengirimkan fungsi sebagai props untuk menangani event, memungkinkan komunikasi antar komponen. Yang terakhir itu ada children props. Setiap komponen juga menerima props khusus yang disebut dengan children, yang berisi elemen anak yang dibungkus dalam komponen. Selanjutnya ada state. State ini adalah data yang dikelola dalam komponen. Berbeda dengan props, state dapat diubah oleh komponen itu sendiri. Ini memungkinkan komponen untuk menyimpan informasi yang dapat berubah seiring interaksi pengguna, seperti data input atau status aplikasi. Di dalam state ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada inisialisasi state. State dapat diinisialisasi dalam komponen kelas menggunakan konstruktor atau dalam komponen fungsi menggunakan hook useState.
Lalu mengakses state. State ini dapat diakses di dalam komponen menggunakan disstate untuk komponen kelas atau langsung menggunakan variabel untuk komponen fungsi. Selanjutnya memperbaharui state. State dapat diperbarui dengan menggunakan metode state pada komponen kelas untuk fungsi setCount pada komponen fungsi. Pembaruan ini menyebabkan komponen dirender ulang. Selanjutnya ada asynchronous updates. Pembaruan state ini bersifat asinkron, yaitu React ini memungkinkan tidak segera memperbarui state setelah memanggil set state. Perlu diperhatikan saat melakukan pembaruan yang bergantung pada nilai sebelumnya. Ada pula dengan life cycle methods. Life cycle methods ini metode yang dipanggil secara otomatis oleh React pada berbagai tahap siklus hidup komponen, mulai dari pemasangan hingga pembaruan dan penghapusan. Memungkinkan pengembang untuk mengelola efek samping seperti fetching data dan interaksi dengan DOM. Life cycle method terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu phase dalam life cycle komponen dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama pemasangan atau mounting, ketika komponen dibuat dan dimasukkan ke dalam DOM. Yang kedua pembaruan atau updating, ketika komponen menerima props baru atau state diperbarui. Yang ketiga itu ada penghapusan atau unmounting, ketika komponen dihapus dari DOM. Yang kedua itu ada penggunaan dalam komponen kelas. Lifecycle methods hanya tersedia dalam komponen kelas. Untuk komponen fungsi, React menyediakan hook seperti useEffect yang memungkinkan pengembang untuk menangani efek samping dan lifecycle dengan cara yang lebih sederhana. Lalu terdapat ada hooks. Hooks ini fungsi yang memungkinkan Anda menghubungkan ke fitur React seperti state dan lifecycle methods tanpa memerlukan menggunakan kompleks kelas. Ini menjadikan kode lebih bersih dan lebih mudah dibaca. Hooks terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu jenis-jenis hook. Yang pertama built-in hooks. Fungsinya yang disediakan oleh React untuk memungkinkan pengembang mengelola state, efek samping, dan fitur lainnya dalam komponen fungsi. Yang kedua itu ada custom hooks. Custom hooks ini fungsi yang dapat kita buat untuk menyimpan logika, stateful, dan efek yang dapat digunakan kembali di berbagai komponen. Memungkinkan pengembangan yang lebih modular dan terorganisir. Selanjutnya ada perbedaan antara hooks dan lifecycle methods. Hooks ini seperti useEffect, ia menggantikan lifecycle methods dalam komponen kelas. Kita dapat menggunakan useEffect ini untuk menangani efek samping yang biasanya dikelola dalam komponen didMount, komponen didUpdate, dan komponen willUnMount. Lalu dengan hooks ini tidak perlu mengelola state dan lifecycle secara terpisah karena semua dapat dilakukan dalam satu fungsi. Selanjutnya ada routing. Routing ini adalah proses navigasi antara berbagai tampilan dalam aplikasi. React Router ini adalah pustaka yang populer untuk menangani routing dalam aplikasi React. Dengan React Router, pengembang dapat membuat route dinamis, menangani parameter URL, dan mengelola navigasi antar halaman. Kesimpulannya, React ini adalah alat yang sangat kuat untuk pengembangan antarmuka pengguna yang interaktif. Dengan pendekatan berbasis komponen, manajemen state yang efisien, dan ekosistem yang kaya, React memberikan banyak keuntungan bagi pengembang. Namun tantangan seperti kurva pembelajaran dan masalah CEO perlu dipertimbangkan. Memahami kelebihan dan kekurangan React serta perbandingannya dengan framework lain akan membantu pengembang untuk keputusan yang dapat dalam pemilihan alat pengembang untuk proyek mereka. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.